تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Ibnu Edu rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Alfiya Ibnu Malik, masih dalam bahasan al-idhofah ya, isim-isim yang majrur yaitu mudhaf ilaih. Masuk di bait 392. Al-Musannif rahimahullah mengatakan au billadzi lahu udhifasani kazaitum daribu ra'sil jani. Ya. Kita tulis dulu. Au billadzi lahu udhifa asan ka zaitun ad-dharibu ra'sil jani. Ya, kita lihat i'rabnya dulu. Au huruf ataf, au biladzi ataf kepada bisani, wusilat bisani. Ini yang kaitannya dengan bait sebelumnya ya. Silakan dibuka di bait sebelumnya. Ya, karena ini masih kaitan dengan bait sebelumnya. Bait 391 wa wasul al bidzal mudhafi muktafar in wusilat bisani kal ja'di syar. In wusilat bisani au billadzi. Maka ini atofnya kepada bisani. Di bait sebelumnya bait 391 ada kata-kata wusilat bisani. Ada bisani. Sani yang mudhaf ilaih ya. Atau billadzi lahu udhifa. Atau dengan ya, kita i'rab dulu. Udhifa fi'il maldi ya, mabni majhul asani mudhaf ilaih ya. Lahu jar majrur ya, mutalik dengan udhifa. Lahu mutalik dengan udhifa. Kemudian ini asani naibul fa'il. Naibul fa'il dari udhifa. Ka zaitun ad-dharibu ra'si al-jani ya. Jadi kan di bait sebelumnya disebutkan mudhaf ini yang mudhaf untuk idhofah yang ghairu mahdhah ya, yang lafziyah dikatakan bisa diberi al ya, jika mudhaf ilaihnya ada alnya seperti al-ja'du asy'ar ya. Di asy'ar ada alif lamnya. Atau au billadzi atau ada alnya billadzi lahu udhifasani ya. Yang lafadz yang kedua didhofahkan kepadanya ya. Yang kedua didhofahkan padanya. Jadi di sini masih pembahasan seperti bait sebelumnya, satu pembahasannya. Ya.
itu bisa ya. Kita tulis ulang. Ya, tadkhulu alif wal lam alal ya. Ya. Maka tadkhulu al alif wal lam ala ma udhifa ilai al mudhaf ilai, ala ma udhifa ilaihi al mudhaf ilai. Maksudnya dibolehkan gitu kan, ada dibolehkan ada lam, alif lam ya, mudhof ini di sini disebutkan ya, dibolehkan ketika alif lam masuk di lafadz yang mudhof ilaih disandarkan padanya. Contoh ini, Zaitun al-dharibu ro'si al-jani. Contoh, Zaitun al-dharibu ro'si al-jani. Lihat di sini al-jani ada ya, al-jani ada alif lamnya. Ya. Jadi kan mudhof, aslinya mudhof tidak boleh ada alif lam, ya kan? Tapi di idhofah yang ghairu mahdhah, yang lafziyah boleh mudhof ada alif lam. Ya, dengan syarat mudhof ilaihnya ada alif lam juga, atau lafadz yang disandari oleh mudhof ilaih. Ya. Kalau yang disandar di sini kan yang disandari mudhof ilaih. Nih, ada ini kan mudhof ya, mudhof. Oh, boleh ada alif lam? Ya, boleh. Karena lafadz yang disandari oleh mudhof ilaih, ro'si mudhof ilaih. Lafadz yang disandari oleh mudhof ilaih ada alif lamnya juga, maka boleh. Ya, sebagaimana kalau di bait sebelumnya apa? Kalau mudhof ilaihnya apa? Diberi alif lam. Contoh ad-dharibu ar-rajul. Ya. Kalau sebelumnya ad-dharibu ar-rajul. Contoh yang lain yang ini ya, itu yang di bait sebelumnya ad-dharibu ar-rajuli. Nah, ini boleh. Karena apa? Mudhof ilaihnya ada alif lamnya, maka mudhofnya boleh. Dan ini adalah idhofah ghairu mahdhah. Syaratnya itu, idhofah ghairu mahdhah, mudhofnya boleh diberi alif lam. Ini ya, diberi alif lam ini. Ini mudhofnya diberi alif lam, boleh diberi alif lam. Ini bait sebelumnya. Karena mudhofnya ada alif lam. Ini bait yang sekarang. Lafadz yang di mudhof ilaih dari mudhof ilaih yang pertama. Ya. Ada alif lamnya, maka mudhof ini boleh ada alif lam. Sehingga kalau misalnya seandainya dia tidak ada alif lamnya, maka nggak boleh. Yang nggak boleh ini kita tulis ya, mudhof ilaihnya nggak ada alif lam, maka mudhofnya nggak bisa. Misal apa? Ad-dharibu rajulin. Hadza, ini yang nggak boleh. Hadza ad-dharibu rajulin. Nah, rajulin. Nah, mudhof ilaih. Ini nggak boleh.
Kenapa? Karena mudhof ilaihnya tidak ada alif lam. Atau tadi hadza dharib hadza ad-dharibu ra'si janin, ya. Hadza ad-dharibu ra'si janin. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau janinnya di situ janin, lafaz disandar oleh mudhof ilaih, tidak ada alif lamnya. Nah, ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh di sini? Enggak ada alif lamnya. Enggak boleh. Kenapa di sini tidak ada alif lamnya? Maka tidak dibolehkan. Nah, bagaimana sekarang? Ini tadi membahas ketika mudhofnya bukan musanna, bukan jamak mudzakkar salim, sehingga masuk di dalamnya isim mufrad, ya. Sebenarnya contohkan, atau jamak taksir, ya. Ad-dhawaribu ar-rajul, ya, misalnya. Ya. Atau jamak muannas salim, ad-dharibat ar-rajul. Ya. Atau gulamu rajul, ya, mufrad, ya. Nah, bagaimana kalau mudhofnya musanna atau jamak mudzakkar salim? Maka mencukupi wujudnya menjadi mudhof berupa sifat, tidak perlu ada alif lam di mudhof ilaih. Ini di bait berikutnya ini, ya. 393 sekalian kita tulis. 393. Wa qawnuha fil wasfi kafin in waqa. Wa qawnuha fil wasfi kafin in waqa musannan au jam'an sabilahu taba'. Qaunu mubtada, hanya itu adalah alif lam fil wasfi jar majrur. Mubtada ini alif lam, ha alif lam. Ya. Kemudian fil wasfi kafin, sebagai khobarnya. Keberadaan alif lam di sifat mencukupi in waqa syartiyah. Ini khobar dari qaunnya. Kemudian waqa'a ada fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruha kembali ke mudhof. Ini ke al-mudhofnya, waqa' al-mudhof. Kemudian musanan sebagai hal, musana sebagai hal, au jam'an atof ke sini musanan, sabilahu maf'ul bihnya dari ittaba, maf'ul bih. Dari ittaba'a, maf'ul bih muqaddam, sabilahu ini al-haknya kembali ke musanan, sabil ini musana sini. Keberadaan, kaunuha keberadaan alif lam di sifat
itu mencukupi jika dia in waqa'a mudhof, jika mudhofnya itu berupa apa? Musanna atau jamak. Musanna atau jamak, yang jamak itaba'a sabila musanna. Ya. Jadi tadi kan disyaratkan idhofah yang ghairu mahdhah atau lafziyah. Mudhofnya boleh enggak diberi alif lam? Boleh dengan catatan mudhof ilaih ada alif lam, atau lafaz yang jadi sandaran mudhof ilaih ada alif lam. Tapi itu tidak perlu atau tidak berlaku kalau mudhofnya berupa apa? Musanna atau jamak mudzakkar salim. Maka itu sudah mencukupi. Ya. Wujudnya itu sudah mencukupi, ada ada alif lam kalau mudhofnya berupa musanna atau mudzakkar salim, maka mudhof ilaihnya enggak perlu ada alif lam sebagaimana aturan asal. Contoh ya. Jadi wujudnya alif lam di sifat yang menjadi mudhof kalau dia musanna atau jamak itaba'a sabila musanna. Ya. Jadi jamak yang ala hadil musanna itu jamak mudzakkar salim maksudnya. Jamak itaba'a sabila musanna maksudnya jamak mudzakkar salim. Maka tidak perlu ada alif lam pada mudhof ilaih. Kita lihat contoh. Hadzani ad-dhariba Zaidin. Ya. Hadzani ad-dhariba, nunnya dihilangkan kan mudhof ya. Ad-dhariba Zaidin. Ya, Zaidin. Lihat sini ada alif lamnya, dia mudhof. Ini ada alif lamnya. Lihat mudhof ilaihnya enggak ada alif lam, padahal aturan asal harusnya ada alif lam pada mudhof ilaih. Kok enggak ada? Kok boleh? Karena dia itu apa? Musanna ad-dharibani. Ya. Contoh lain, haula'i ad-dharibu Zaidin. Haula'i ad-dharibu Zaidin. Ya, ini juga Zaid gak ada alif lamnya mudhof ilaih. Kok ini boleh ada alif lamnya? Karena dia apa? Jamak mudzakkar salim. Aslinya ada nunnya kan, dia mudhof dihilangkan. Ad-dharibuna, ini ad-dharibani. Nah, ini jadi mencukupi. Yang penting mudhofnya berupa musanna atau jamak mudzakkar salim, maka boleh mudhof diberi apa? Alif lam. Boleh diberi apa? Alif lam. Nah, kalau tidak ada, kalau dia bukan musanna, bukan jamak mudzakkar salim, maka enggak boleh. Enggak boleh. Semisal hadza dharibu Zaidin enggak boleh. Ya. Kalau hadza dharibu Zaidin, hadza ad-dharibu Zaidin, ini enggak boleh. Kenapa? Nah, mudhof ilaihnya tidak ada apa? Tidak ada alif lam. Ini bukan musanna, enggak boleh. Nah, ini boleh ini ya. Demikian, ini dua bait 393 dan 392 ya, sama 393 berkaitan dengan aturan idhofah ghairu mahdhah ketika mudhofnya ada alif lamnya. Yang berikutnya insyaallah kita baca di sesi yang akan datang. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.